Jumpa lagi di channel Todeflit. Dalam video kali ini kita akan belajar bahasa Ibrani. Khususnya kita akan belajar mengenai Maîtresse Lectionis. Apa itu Maîtresse Lectionis? Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini hingga akhir supaya bisa paham tentang apa itu Maîtresse Lectionis. Dan yang lebih penting, jangan lupa untuk subscribe di tombol kanan bawah ini supaya kamu juga bisa dapat update video-video terbaru dari saya. Sekalian share juga dong ke teman-teman supaya banyak juga yang dapat manfaat dan bisa belajar bahasa Ibrani sebanyak mungkin yang mereka bisa. Dalam video kali ini kita masih belajar tentang bahasa Ibrani, terkhususnya kita akan belajar mengenai Maîtresse Lectionis. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan tentang Maîtresse Lectionis, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal video ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah sejak masa perjanjian lama hingga kira-kira abad ke-6 atau abad ke-7 sesudah masa Yesus Kristus, bahasa Ibrani ini memang hanya memiliki huruf-huruf konsonan. Jadi hanya huruf-huruf konsonan, tidak ada huruf-huruf vokal atau tanda apapun yang menunjuk pada vokal. Dengan kata lain, ya, seperti yang saya katakan, pada awalnya bahasa Ibrani itu tidak memiliki tanda-tanda vokal yang kita pelajari dalam materi bahasa Ibrani ini. Meskipun tidak memiliki vokal, bahasa Ibrani klasik, yaitu bahasa Ibrani yang dipakai dalam Perjanjian Lama, itu tetap dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengisi sendiri vokal pada konsonan-konsonan itu, ketika mereka membaca, orang-orang Israel membaca atau berbicara, itu tidak menjadi soal. Mereka sudah langsung bisa, mereka pandai atau mereka mampu untuk menempatkan vokal-vokal meskipun tidak ada huruf vokal sama sekali. Dan dalam hal ini bahasa Ibrani tersebut dibaca dan dibicarakan melalui tradisi oral atau tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi kemampuan mereka untuk mengisi vokal pada konsonan-konsonan itu adalah kemampuan yang diturunkan, ya, berdasarkan tradisi lisan dari generasi ke generasi. Nanti baru kira-kira sekitar abad yang ke-7 Masehi, sistem pengucapan atau sistem vokal itu akhirnya dibuat oleh para Masoret. Nah, para Masoret ini adalah kelompok ahli kitab dari orang Yahudi. Mereka akhirnya membuat bentuk vokal atau sistem pengucapan untuk melengkapi konsonan-konsonan yang sudah ada sejak lama itu. Sehingga mempermudah mereka membaca teks Ibrani, apalagi setelah orang Yahudi pulang dari pembuangan. Jadi selama mereka ada di pembuangan, mereka tidak diperbolehkan untuk bicara bahasa Ibrani, dan karena itu kemampuan generasi berikutnya itu terputus untuk memahami bahasa atau membaca bahasa Ibrani, apalagi ketika bahasa Ibrani itu kemudian sudah tidak menjadi bahasa umum, bahasa sehari-hari, tetapi menjadi bahasa yang hanya dipergunakan di bait suci. Dan demikian generasi yang berikut tentu akan lupa bagaimana cara membaca teks Ibrani yang semuanya full konsonan itu. Dan karena itu kira-kira pada abad ke-7 kelompok Masoret ini, ya, para Masoret ini akhirnya membuat sistem pengucapan atau sistem vokal itu. Namun karena pada awalnya tidak ada vokal, jadi sebelum abad ke-7 ini, karena tidak ada vokal apapun, maka untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut, ada beberapa konsonan sebenarnya yang kemudian dipinjam untuk difungsikan sebagai vokal dalam satu kata. Jadi pada awalnya juga meskipun belum ada tanda-tanda vokal seperti yang dipelajari sekarang ini, pada awalnya ada konsonan-konsonan, ya, yang kemudian dipinjam, digunakan, diklasifikasikan untuk difungsikan sebagai vokal, ya, dalam sebuah kata, sehingga ketika membaca orang sudah tahu bahwa konsonan ini vokalnya untuk apa, ya, untuk vokal apa saja.
Oke, kita langsung saja ke pembahasan kita berikut tentang matriks leksionis itu. Jadi ini adalah selain pandang tentang latar belakang apakah vokal itu, tanda-tanda vokal itu sudah ada sejak semula ya, dan juga tentang matriks leksionis. Baik, kita ke matriks leksionis. Matriks leksionis ini atau dalam bahasa Ibrani adalah M-kriya. Nah, apa itu matriks leksionis? Dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut mothers of reading, dalam bahasa Ibrani ini tadi ya, M-kriya. Jadi kalau dengar istilah mothers of reading atau M-kriya dalam pembelajaran tentang bahasa Ibrani, itu berarti sama dengan istilah matriks leksionis. Matriks leksionis sendiri ini adalah istilah dari bahasa Latin. Ya, ini adalah bentuk jamaknya matriks leksionis. Kalau bentuk tunggalnya ya yaitu meter leksionis ya, ini bentuk jamak metres leksionis. Oke, metres leksionis adalah konsonan-konsonan yang berfungsi sebagai vokal. Sekali lagi, ini konsonan-konsonan yang berfungsi sebagai vokal seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Atau dengan kata lain, ada huruf-huruf yang tidak dibunyikan sebagai konsonan tetapi dibunyikan sebagai vokal. Kadang-kadang dibunyikan sebagai vokal atau bahkan tidak dibunyikan sama sekali. Matriks leksionis ini juga, konsonan-konsonan ini juga kemudian biasanya disebut dengan huruf semivokal ya, atau semivowels ya, matriks leksionis ini ya. Jika demikian, huruf apa saja itu? Itu kan pertanyaannya ya, huruf apa saja itu? Oke, kita akan lihat ada yang pertama adalah konsonan iot. Yang pertama adalah konsonan iot. Konsonan iot ini bisa digunakan untuk sere ya, ada juga untuk hirek ya, ini untuk e dan huruf i ya. Biasa huruf iot itu dipakai untuk membunyikan vokal e dan vokal i. Nah, contohnya adalah misalnya ini sere iot atau hirek iot. Nah, ini contoh ya. Ketika iot ini bergabung dengan sere, maka dia dibunyikan e ya. Dengan demikian huruf atau konsonan iot ini yang seharusnya y itu sudah tidak dibunyikan lagi sebagai y ya, tetapi ini satu paket sehingga dibunyikannya e gitu ya, e. Ini sereyot atau hirekiot. Hirekiot ini adalah vokal panjang sejarah yang kita belajar dalam jenis-jenis vokal, dan dia ini adalah huruf i ya. Ketika ada hirek dan yot, maka bunyi vokal i inilah yang dibunyikan, baik dibunyikan maupun ditransliterasikan ya. Sedangkan yot ini sendiri sudah tidak lagi dibunyikan sebagai konsonan. Itu yang pertama, yaitu huruf yot. Yang kedua adalah huruf waw. Huruf waw sendiri digunakan untuk bunyi vokal u dan juga bunyi vokal o ya. Nah, contoh kita lihat itu adalah surek, misalnya surek. Jadi ketika kita temukan seperti ini bukan lagi wow, kemudian ini bukan dages, ini bukan tik dages ya di wow ini, tetapi justru ini adalah surek ya, ini adalah surek, dan yang dibunyikan adalah huruf u ya. Dibunyikan adalah huruf u. Dengan kata lain, huruf waw ini sudah tidak lagi dibunyikan di sini ya, karena dia sudah difungsikan sebagai u. Lalu yang berikut ini contoh untuk o, yaitu holem waw. Ini holem waw ya, bisa diperhatikan ini ada holem di atas, tapi ini juga ada waw di bawah. Ini tidak dibaca o seolah-olah ini atau wo gitu ya, seolah-olah dibaca wo. Tetapi ini adalah huruf O ya, ini huruf O. Nah, karena itu pada awalnya meskipun belum ada tanda vokal, tetapi konsonan-konsonan ini kemudian sudah digunakan untuk bunyi vokal. Oke, maka disebut vokal panjang sejarah ya. Karena vokal panjangnya ini ada sejarahnya gitu ya. Kira-kira begitu saja supaya paham ya. Lalu yang ketiga adalah huruf H. Ya, huruf H itu bisa digunakan untuk bunyi vokal A ya, E juga dan juga O. Ini contohnya kita lihat dalam bentuk contoh kata ya. Ini contohnya nanti dia tidak dibunyikan ya. Maka misalnya ini kata ma
Ini kata ma ini dibaca ma, tidak dibaca mah. Tidak ada bunyi h di belakang, seolah-olah ada mah, ya, tapi dia dibaca ma, ya, otomatis h-nya hilang, ya. Lalu ini misalnya gole, ya, gole, ini dibaca gole, bukan dibaca goleh, ya, bukan dibaca goleh, seolah-olah bunyi h di sini, tapi gole. Lalu ini dibaca galo, h-nya tidak dibunyikan. Oke. Dan huruf terakhir yang kemudian dimasukin ke dalam kelompok matriks leksionis adalah huruf yang dimasukin kemudiannya, yaitu huruf alef. Huruf alef sendiri ini digunakan untuk semua vokal, dan huruf alef kemudian tidak dibaca alef, tetapi dia dibaca dengan bunyi vokal yang ada di bawahnya. Contohnya kita lihat, ini misalnya dibaca A, ini misalnya E, ini I, dan ini U, ya. Ini kita ambil contoh saja, ya. Ini patah, ya. Kemudian ini zereyot, ini hirek, ini juga adalah kibuts. Nah, karena itu ketika sebelum ada tanda-tanda vokal ini, huruf alef ini bisa dibunyikan sebagai vokal. Jadi orang Israel, orang Yahudi sudah langsung bisa menyebut itu, ya. Akan tetapi aturan ini tetap berlaku hingga masa kini, ya. Hingga sekarang aturan-aturan ini masih berlaku, yaitu mengenai matriks leksionis. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikut adalah kita belajar tentang beberapa aturan penting mengenai huruf alef dan huruf he. Tadi untuk yod dan waw itu sudah jelas, karena huruf yod dan huruf waw itu sudah ada jenis vokalnya, ya kan? Ada hirek yod, sereyot, ada surek, dan juga holem waw. Sedangkan kita akan belajar lebih lagi mengenai beberapa aturan tentang huruf alef dan huruf he. Kenapa mereka dibunyikan vokal atau tidak dibunyikan sama sekali, itu kan? Yang pertama yang perlu dipahami adalah huruf alef dan he. Kalau huruf alef dan juga huruf he itu ada di awal suku kata atau ada di awal kata, maka dia tetap dibunyikan konsonan, ya. Dia tetap dibunyikan konsonan, baik itu dibaca maupun ditransliterasikan. Misalnya kita lihat kata, nah ini huruf he ada di awal, ya, awal kata, dan juga ada di awal suku kata. Ini ada dua suku kata, yaitu ha dan juga hem, ya, ha dan juga hem. Nah, karena dia ada di awal suku kata, maka huruf he ini tetap dibunyikan konsonan, ya. Ini dulu yang perlu dipahami, ya. Yang berikut yaitu misalnya alef, ya. Alef sekali lagi kalau dia ada di awal suku kata atau ada di awal kata, sekali lagi dia tetap dibunyikan konsonan. Maka kata ini dibaca Elohim. Nah, Elohim. Nah, di mana kita bisa lihat ini tetap dibaca dan ditransliterasikan dengan huruf alef? Nah, ini ketika kita lihat ada tanda petik ini, ya, petik seperti petik penutup ini, ya, petik satu penutup. Tetap ditransliterasikan dan dibaca. Jadi ini seperti ada pemberhentian sementara, ya. Kalau misalnya dia ada atau bukan berada di awal suku kata, kita akan lihat, ya, kita akan lihat contohnya nanti di bagian selanjutnya ini yang kita pelajari. Jadi sekali lagi, kalau dia di awal suku kata atau di awal kata, ini tetap ditulis. Ini adalah atef segol, ya. Ini atef segol, maka dia kecil begini, ya, atef segol. Tapi tanda dari alef ini tetap ditransliterasikan ini, ya, konsonan. Ini kan dia konsonan, ya, ditransliterasikan tanda petik penutup ini atau koma seperti ini di bagian atas. Oke. Namun ketika kedua huruf ini, baik alef maupun juga he, berada pada akhir, nah ini kalau tadi di awal dia jadi konsonan. Tapi kalau dia di akhir suku kata atau akhir kata, gitu ya, akhir kata, huruf terakhir kata atau suku kata, maka alef dan he itu dapat menjadi huruf yang diam atau huruf yang tidak dibunyikan atau quiescent atau silent, ya. Dia menjadi huruf yang silent, huruf yang tidak dibunyikan. Nah, inilah yang kemudian dimaksud dengan matriks leksionis. Oke, jadi kita lihat aturannya khusus baik untuk alef maupun untuk he. Itu ada pembagian lagi. Kita perhatikan
Sekarang kita ke alef. Kalau begitu, untuk alef sendiri, ketika dia berada di akhir suku kata, maka huruf alef ini selalu bersifat quiescent, atau tidak dibunyikan, atau tidak dilafalkan, atau tidak ditransliterasikan, ya, metroslectionis. Baik ketika dia ada di tengah kata maupun pada akhir kata. Jadi suku kata yang ada di tengah-tengah maupun yang ada di akhir kata. Yang penting dia ada di akhir kata lah, akhir suku kata lah, atau akhir kata. Ya, contoh. Nah, ini contohnya adalah kata wayar. Ini wow, ya, ini patah, kemudian yod, ada dages di sini, ya, lalu ada patah lagi. Kemudian ini adalah res dan ini adalah suadiam, ya, suadiam. Nah, di akhir ini ada alef. Ini ada dua suku kata, yaitu suku kata y dan juga yar. Suku kata y dan yar. Ketika alef itu ada di akhir dari suku kata, entah dia ada di tengah atau dia ada di akhir, maka alef ini tidak dibaca, bahkan tidak ditransliterasikan. Ini tidak ada tanda petik penutup, tidak ada. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi tidak ada tanda petik penutup, tidak dibaca, ada pemberhentian di sini, maupun tidak ditransliterasikan, tidak perlu. Ya. Karena dia metroslectionis, mothers of reading atau M-Kyria, gitu ya. Oke, lalu itu untuk alef. Sekarang kita ke huruf he. Nah, huruf he ini akan menjadi huruf yang quiescent atau menjadi matroslectionis, atau tidak dibunyikan, tidak dilafalkan, tidak ditransliterasikan. Hanya gitu ya, jika gitu, ketika huruf e ini berada atau ditempatkan pada akhir, sekali lagi, akhir sebuah kata. Oh, berarti dia ada di ujung. Kita lihat contoh. Nah, ini contoh kata tikye. Baik, ini tau, ada hirek, ada het, ada kemudian suadiam, ini ada yod, lalu di bawahnya ini ada tanda vokal segol, ya, dan kemudian di ujungnya ada huruf he. Nah, he ada di akhir, ini dia kemudian diam, dia menjadi diam. Bunyi vokal inilah, segol inilah yang kemudian menjadi penekanannya. Jadi huruf he ini menjadi hilang, tidak dibunyikan, bahkan tidak ditransliterasikan h di sini, sehingga tetap dibaca tikye. Oke ya. Jadi ini contoh penjabaran tentang bagaimana jika alef dan he itu kemudian menjadi metroslectionis. Nah, karena itu yang perlu dipahami dalam transliterasi atau dalam pelafalan atau saat kita membaca, huruf-huruf yang termasuk dalam kelompok metroslectionis itu tidak perlu ditulis. Ya, tidak perlu ditulis atau tidak perlu dibaca, ya. Seperti huruf yod, ya, yang menjadi sereyot, ya, lalu waw yang menjadi surek dan juga holem waw. Itu juga sekali lagi saya tekankan bahwa yang dibunyikan adalah huruf vokalnya, ya, vokalnya, bukan konsonannya, baik ketika dibaca maupun ketika ditransliterasikan. Jadi ya, ini hanya bisa kalau dilatih sering-sering, ya. Jadi ketika temukan seperti ini, kalau ada yod terus di sebelahnya ada zere atau hirek, wah, itu langsung dalam pikirannya, wah, ini pasti satu gitu ya, ini adalah sereyot atau hirekyot. Atau temukan seperti ini bukan wow yang ada apa ya, titik dages di sini, ya. Pasti bukan. Coba lihat dulu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa ini wow yang ada titik, ada dages, ya, titik pendua kalian. Jangan, ya, dilihat dulu dalam konteks kata itu. Bisa saja itu justru malah adalah vokal surek, atau ketika di atas ini bukan berarti otomatis wah ini jangan holem terus ini ada wow, jadi kita transliterasikannya adalah wo atau bacanya wo gitu, ada w dan huruf o. Jangan dulu lihat konteks katanya, bisa saja itu justru malah holem wow. Nah, ya, jadi itu yang perlu dipahami mengenai metroslectionis. Aturan-aturan ini harus dipahami supaya nanti ketika teman-teman sekalian membaca atau mentransliterasikan teks Ibrani yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, itu sudah pahamlah
aturan tentang metres lectionis, ya, baik ketika melafalkan, membaca, maupun ketika mentransliterasikannya, ya. Jadi itu adalah penjelasan dari saya kepada teman-teman sekalian tentang metres lectionis. Sampai jumpa di video pembelajaran kita tentang bahasa Ibrani selanjutnya. Shalom Aleichem.